Baik pemirsa, keberadaan sudut Kalisat sebagai ruang kolektif memberikan tanda bahwa Jember juga memiliki histori yang cukup panjang. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh sudut Kalisat untuk memberikan edukasi atau wawasan kepada generasi saat ini dengan berbagai ruang-ruang, salah satunya Kalisat Tempo Dulu. Tapi Mas, mohon izin sebelum kita melanjutkan membahas Kalisat Tempo Dulu, saya ingin bertanya mengenai rumah ini itu menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia ya Mas ya. Itu boleh diceritakan sedikit saja Mas pada pemirsa. Mungkin orang banyak tanya kenapa kok Museum Juang Suruja dari Kalisat gitu ya. Betul. Salah satu alasannya adalah ada catatan yang bilang bahwa tempat ini, rumah ini adalah tempat di mana dulu Kiai Asad waktu perang gerilya atau waktu perang revolusi ada tugas untuk ada keperluan untuk ambil senjata dari milik musuh. Dari catatan itu mengarahnya ke rumah ini sih. Jadi salah satu alasan kenapa tempatnya ada di sini barangkali itu juga. Walaupun kami memulainya karena pengen dekat dengan masyarakat ya, tapi karena kami terus mencari-cari, kebetulan ada catatannya yang bilang bahwa kemungkinan besar di sini adalah tempat Kiai Asad itu sama pasukannya ambil senjata atau menyimpan senjata. Barangkali di rumah-rumah tua biasanya ada bunker. Di sini barangkali ada bunker dulu, tempat nyimpan senjatanya. Jadi catatan itu menuju ke rumah ini. Jadi salah satu alasan kenapa Museum Juang Suruji atau museum ada di Kalisat ya salah satu alasannya adalah itu. Baik. Untuk setiap tahun itu rutin menggelar KTD atau Kalisat Tempo Dulu, itu bisa diceritakan Mas dari tahun ke tahun tema KTD ini apa saja? Oke. Kalau yang Kalisat Tempo Dulu kan tadi saya cerita kalau itu awalnya karena banyak mengumpulkan cerita-cerita tentang sejarah Kalisat. Jadi yang pertama Kalisat secara general, jadi ada banyak dokumen, ada foto-foto dipajang aja. Oh ini Kalisat zaman dulu kayak gini guys lagi ya. Terus yang kedua mulai belajar untuk mengorganisir arsip. Jadi kasih tema deh pendidikan. Oh jadi yang Kalisat Tempo Dulu 2 temanya pendidikan. Jadi gambar foto-foto sekolah zaman dulu. Di Kalisat ada apa aja, dari tahun berapa. Oh ternyata di sini ada SMP Impres yang pertama di Jember gitu-gitu. Terus yang ketiga itu judulnya kalau nggak salah sejarah untuk masa depan. Itu di sana mulai nggak cuma tentang pameran, ada workshop tentang cukil, ada workshop banyak hal, sablon, ada sablon on the spot. Terus yang dipamerkan juga mulai beragam. Kemudian yang keempat itu temanya arsitektur. Kalau teman-teman sadar barangkali di sekitarnya nggak ada arsitek tapi banyak bangunan, gimana caranya ya? Mereka bisa bangun hal yang solid bertahun-tahun tanpa ada arsitek. Oh ternyata mereka punya ilmunya sendiri, ilmu gimana cara bikin bangunan yang kokoh gitu-gitu, walaupun bukan arsitek gitu. Terus di KTD 4 itu juga kami bahas arsitektur rumah Merpati, kalau orang sini namanya Pajudun, mungkin kalau di Indonesia Pagupon aku kira namanya. Bahas arsitekturnya, gimana caranya bikin Pajudun. Kami sampai wawancara, terus mencatat apa aja cara-caranya. Oh ternyata banyak hal yang beda dari ilmu-ilmu itu. Mereka biasanya pakai ritual-ritual khusus, terus pohonnya harus pohon ini, penyangganya harus yang ini gitu-gitu biar Pajudunnya kuat, biar Pajudunnya Merpatinya mau pulang, gitu-gitulah. Jadi kami mencatat pengetahuan-pengetahuan lokal yang biasanya sulit banget dicari kalau nggak kita bertemu mereka, kalau nggak kita nggak silaturahmi sama mereka. Jadi terus KTD 5 masih nggak mau meninggalkan arsitektur, masih bahas arsitektur sekaligus bahas yang lain, bahas Kalisat secara general juga. Terus yang ke-6 itu karena pandemi juga bahas kejahatan perang. Tadi saya sempat singgung di situ ada tehol yang bicara tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh Belanda pada masa-masa revolusi. Terus kami bikin pameran instalasi gitu. Walaupun ada foto-fotonya tapi yang bertumpu pada pameran instalasi. Jadi karya-karyanya yang dipamerkan juga bentuknya nggak cuma foto doang gitu-gitu. Itu KTD 6. Terus KTD 7
Judulnya From Kassel to Kalisat. Karena teman-teman punya kesempatan untuk pergi ke Kassel untuk ikut acara dokumenta yang ke-15 di Jerman. Terus itu sebagai bentuk tanggung jawab teman-teman, karena kan yang memberkatkan mereka bisa sampai ke Jerman itu adalah bertahun-tahun sebelumnya yang kita bikin KTD itu, portofolio itu yang dikumpulkan, akhirnya kita bisa punya hal untuk dipamerkan di Jerman, maksudnya punya daya tawar untuk pergi ke Jerman. Nah, setelah pulang dari Jerman itu kami punya semacam tanggung jawab untuk cerita kami dapat apa aja sih di Jerman gitu. Bawalah cerita-cerita itu ke sini dipamerkan, sekaligus juga pamerkan tentang rumah kami di sini di Kampung Lor Stasiun Kalisat ini. Kami pamerkan juga gimana dinamikanya orang-orang di sini bersama stasiun kereta api karena dekat sekali. Terus ada tembok berdiri di antara kami hari ini. Jadi hubungannya agak beda. Jadi kami memotret itu lewat arsip-arsip yang dimiliki warga. Terus yang ke-8 judulnya Batuan Berkisah. Kami belajar arsip, ternyata dari belajar arsip tuh bisa mengetahui banyak hal, bisa bicara tentang banyak hal. Oh ternyata arsip tuh gak cuma foto, bisa yang lain-lain. Dan kami mencoba untuk melihat batuan, lanskap geografis di Kalisat, khususnya di Jember pada umumnya, sebagai arsip juga yang punya data, yang bisa bicara, yang bisa kasih tahu kami tentang apa itu kampung halaman kami. Kalau sejarah mungkin bisa ngantar kita ke ratusan tahun yang lalu, arkeologi bisa ribuan tahun yang lalu, kalau geologi barangkali bisa miliaran tahun yang lalu tentang kampung halaman kami sendiri. Karena pada dasarnya kami pengen tahu tentang sejarah kampung halaman untuk bisa mencintai mereka, bisa mencintai kampung halaman kami lebih besar lagi, aku kira gitu. Yang ke-9 ini tahun ini ya, Mas? Tahun ini tema besarnya adalah Merpati, karena kita orang Jember punya Merpati lokal yang di tempat lain kayaknya sudah ada, tapi mereka berasal dari sini, dan itu perlu kami tangkap ceritanya, perlu kami pelajari karena itu menurut kami keren. Iya, betul. Paling penting sih kerennya sih, karena mereka keren, Merpati Getakan jenisnya. Kebetulan ada teman juga dari Italia yang mau datang untuk belajar merpati. Sekalian aja lah kita belajar merpati bareng-bareng dari awal juga bareng-bareng untuk KTD 9. Kayaknya bakal dilaksanakan bulan November tahun ini. Terbuka umum ya, Mas, siapapun Yeah. bisa datang. Itu dilaksanakan di mana, Mas? Di Kampung Lorskal sih pada dasarnya. Basically di kampung sini bisa dibuat hiburan. Di sebelah sana ada lapangan voli, biasanya di sana kami bikin panggung untuk nyanyi-nyanyinya, untuk hiburannya. Untuk pamerannya ada di dalam ruang ingatan, di sebelah Museum Juang Seruji ini ada ruang ingatan. Di sana kami biasanya bikin produksi pameran di sana. Terus kayaknya masih di situ aja sih, di Kampung Lorskal bersama warga sini sih, bikin acara-acara yang supaya bisa seneng-seneng bareng, sambil belajar, sambil goyang mungkin kalau ada dangdutnya. Lalu untuk panitianya apa sudah ada, apa akan nyari lagi apa gimana? Ya tadi saya bilang kalau kolektif tuh yang datang suka dan rela. Oh suka, iya. Jadi yang pengen gabung silahkan, ayo kita belajar bareng-bareng, kita silaturahmi ke rumah orang-orang. Kalau lagi ngomong merpati, kita bakal ke tempat-tempat penggiat merpati barangkali, jalan-jalan bareng, ngobrol, terus cari info pengetahuan-pengetahuan lokal yang mereka punya. Kami punya bukan filosofi, tapi anggaplah filosofi bahwa mereka itu maha guru kami. Warga itu maha guru kami yang ngasih kami tahu banyak hal. Jadi kalau siapapun yang pengen datang, pengen ikut riset, pengen ikut produksi, datang aja. Tapi yang pasti ada itu warga Kampung Lorskal sih. Itu pasti warga sekitar. Pasti mereka mau kami repoti. Biasanya mau kami repoti untuk kami tanya hal-hal sederhana, misalkan kalau tanya ke merpati kemana ya Om? Ngobrol dulu kan. Oh ke Om ini aja. Jadi jalan-jalannya mulainya dari situ, misalnya dari orang-orang terdekat dulu gitu sih.
Luar biasa sekali juga warga sekitar sini ya Mas ya, sangat mendukung apapun kegiatan yang dilakukan oleh Sudut Kalisat ini. Lalu untuk titik tujuan sebenarnya ini Sudut Kalisat ini apa sih Mas? Ya, kalau sebenarnya kalau sampai tanya ke teman-teman yang lain mungkin jawabannya akan berbeda. Kalau buat saya pribadi adalah gimana belajar tentang sejarah, belajar sejarah untuk mencintai kampung halaman. Untuk mencintai kampung halaman biasanya kita perlu bikin sebuah kebanggaan. Jadi kita belajar, benar-benar belajar tentang kampung halaman itu. Ternyata kalau kita belajar dari hal kecil pun, misalkan dari keramik tadi, ada kebanggaan. Oh ternyata kampung halamanku itu berbicara banyak pada lanskap sejarah Indonesia atau dunia bahkan gitu. Jadi tujuannya sih pertama bikin kebanggaan itu untuk orang-orang tuh bisa nggak malu lagi atau nggak minder gitu, bilang aku lo dari Kalisat gitu, aku dari Jember, cara ngomongku kayak gini. Jadi nggak ada rasa minder lagi karena kita punya kebanggaan yang sama, karena kita ada lahir di tempat yang sama gitu-gitu. Yang paling utama sih aku kira itu. Baik, ada harapan tersendiri dari Mas Iqbal untuk Sudut Kalisat? Ya harapan kayaknya sih supaya tempat ini, supaya kolektif Sudut Kalisat ekosistem ini bisa terus bikin orang mau belajar, bisa jadi tempat yang nyaman untuk siapapun datang, bisa menjadi akses pada pengetahuan untuk siapapun, untuk anak-anak muda, untuk orang-orang tua. Kami nggak pernah membatasi itu. Silakan datang aja. Semoga tempat ini bisa jadi tempat kumpul, bisa jadi tempat bertemu, memunculkan ide-ide yang keren, yang penting untuk kota ini, untuk kampung halaman kita, untuk kampung halaman kita gitu, kayak supaya jadi tempat kumpul yang bisa memunculkan banyak hal sih, gitu aja sih. Baik, pemirsa, yang perlu kita lakukan saat ini adalah menjaga dan melestarikan sejarah yang ada dan terhadap perjalanan panjang sebuah sejarah. Baik, ingat, sikap lebih peka dan peduli. Terima kasih, Sudut Kalisat. Sampai jumpa pada episode